sebagai host sekaligus moderator. Saya Dr. Ernawati, lahir di Palembang tahun 70, tinggalnya di Tubagus Angke, Jelambar, ini sebagai host sekaligus moderator. Saya Dr. Ernawati, lahir di Palembang tahun 70, tinggalnya di Tubagus Angke, Jelambar, ya, ini alamat email. Saya pernah bekerja sebagai dokter PTT pada tahun 2000 sampai tahun 2002, kemudian dokter praktek mandiri sampai 2017, sampai sekarang saya menjadi dosen di bagian IKM FK Untar. Baik, kita akan segera mengundang pembicara kita yang pertama. Ya, saya akan bacakan dulu CV-nya. Beliau adalah Dr. Donatila Mano S, SPMK. Beliau adalah alumni FK Untar, alumni yang masih muda, energik, ya. Beliau menyelesaikan di Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanegara tahun 2002 sampai 2009. Kemudian PPDS di Mikrobiologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2015 sampai tahun 2020. Riwayat pekerjaannya, beliau adalah dosen tetap bagian mikrobiologi FK Untar, kemudian juga sebagai dosen mikrobiologi klinik di laboratorium, sebagai dokter mikrobiologi klinik di Laboratorium Diagnostik FK Untar. Beliau juga menjadi dokter mikrobiologi klinik di Laboratorium Rumah Sakit Mitra Keluarga Gading Serpong, Kemudian juga dokter penanggung jawab Laboratorium PSL2 RSRU Adiaksa. Kemudian dokter penanggung jawab Laboratorium Speed Lab. Beliau lahir tahun 1985. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Dr. Donatila untuk mempresentasikan terkait morfologi dan sifat virus dari hepatitis. Silakan, dokter. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya yang terhormat saya ucapkan selamat pagi kepada Bapak Dekan, kemudian kepada para profesor, dokter yang hadir. Suara saya cukup jelas, Dok? Jelas, Dr. Dona. Ya. Jadi di sini sebenarnya saya juga bukan narasumber yang ahli gitu ya, Dok. Kita di sini semua berbagi. Nanti silahkan misalnya kalau ada yang berbeda pendapat atau misalnya ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan, Dok. Saya coba share screen ya, Dok ya. Ya, silakan. Ya, sudah terlihat, Dr. Dona. Nanti waktunya Dr. Dona 30 menit ya, Dok. Silakan. Ya. Baik, terima kasih. Saya akan mulai dengan judulnya Morfologi dan Sifat Virus Hepatitis. Virus hepatitis adalah suatu virus yang menimbulkan suatu penyakit sistemik yang primernya berasal dari hepar. Ada 5 agen penyebab infeksi, yaitu hepatitis virus A. Ini yang biasa cukup infeksius ya, hepatitisnya. Kemudian hepatitis B virus, berhubungan dengan serum hepatitis. Kemudian hepatitis C virus, ini umumnya menyebabkan hepatitis post-transfusi. Kemudian hepatitis D virus tergantung koinfeksi dengan hepatitis virus B. Dan hepatitis E virus ini merupakan enterical transmitted hepatitis. Ini adalah bentuk virus dari hepatitis. Ukuran virus hepatitis A adalah 27-32 nanometer, tidak mempunyai selubung, mempunyai bentuk icosahedral dengan positif single-stranded linear RNA virus, dan mempunyai 7.478 basa genom. Cara penularannya dengan fekal oral, makanan dan minuman yang terkontaminasi, kemudian dari orang ke orang dengan hygiene tangan yang buruk, kontak erat, hubungan seks melalui anus. Ya, bisa dilihat di sini susunan genom virus hepatitis A. Hepatitis A ini memiliki 4 polipeptida virus dari VP1 sampai VP4. Kemudian di sini ada genom HAV, ini punya protein
VPG, ini yang melekat pada ujung 5, yang nanti akan menyerang ribosom dari sel hati. Karakteristik virus hepatitis A, yang pertama virusnya stabil pada 20% ether, kemudian pada asam, pH 1,0 selama 2 jam, kemudian pada panas 60 derajat selama 1 jam, tetap menular selama kurang dari 1 bulan setelah virus dikeringkan dan disimpan pada suhu 25 derajat Celcius atau pada suhu minus 20 derajat Celcius selama 1 tahun. Virus mati pada autoklaf dengan suhu 121 derajat Celcius selama 20 menit, kemudian direbus selama 5 menit, dry heat 180 derajat selama 1 jam, kemudian dengan pemanasan ultraviolet 1 menit pada 1,1 watt, formalin, dan klorin. Ini adalah epidemiologi virus hepatitis A, di mana dapat terlihat Indonesia ini masuk ke dalam negara atau kawasan yang kasusnya tidak terlalu banyak. Namun di dunia ini terdapat 1,5 juta kasus dengan gejala per tahun, dan terdapat lebih dari 20 juta kasus tanpa gejala per tahun, dan dari laporan WHO tahun 2016 didapatkan 7.000 kematian. Penyebaran virus hepatitis A ini melalui fekal oral, sanitasi yang buruk, dan perjalanan ke area endemik. Masuk melalui mulut ya, kemudian ke usus, kemudian menembus ke darah dan ke saluran empedu, dan akhirnya keluar melalui feses sehingga bisa dideteksi. Ini adalah proses infeksi virus hepatitis A. Bila dilihat di sini, ini adalah masa inkubasinya. Ini mulai dari 0 minggu ya sampai kurang lebih 4 minggu. Setelah itu virus akan mulai terdeteksi pada biopsi liver dan feses. Ini virus di feses mulai meningkat pada minggu kedua. Kemudian pada minggu keempat ini mulai bisa mendeteksi adanya IgM anti-HAV. Kemudian pada minggu kelima ini bisa dideteksi adanya IgG HAV. Kemudian ikterik ini biasanya muncul pada minggu keempat atau kelima. Selanjutnya adalah virus hepatitis B. Virus hepatitis B ini diklasifikasikan sebagai hepatnavirus, double-stranded DNA sirkuler, dan memiliki enzim DNA polimerase. Berselubung ganda, berukuran 42 nanometer, memiliki lapisan permukaan dan bagian inti. Masa inkubasinya sekitar 60-90 hari. Di sini terdapat 3 jenis partikel virus, bisa terlihat pada gambar. Yang pertama ini adalah Speris, dengan diameter 17 sampai 25 nanometer. Ini terdiri dari komponen selubung baja dan jumlahnya lebih banyak dari partikel yang lain. Kemudian ada tubular dan filamen dengan diameter 22 sampai 220 nanometer dan terdiri dari komponen selubung. Kemudian ini partikel virion lengkap atau partikel DEN terdiri dari genom hepatitis B virusnya, berselubung, dan ukurannya 42 nanometer. Ini terdiri dari hepatitis B surface antigen, kemudian ada DNA polimerase, kemudian ini ada core antigen dan protein kinase. Ini adalah susunan genom virus hepatitis B. Ini terdapat 4 open reading frame. Yang pertama adalah bagian envelope yang terdiri dari pre-S dan S, ya. Kemudian ada bagian core, ini terdiri dari pre-core dan core. Kemudian ada polimerase dan ada protein X. Berikut ini adalah epidemiologi virus hepatitis B. Bila dilihat, Indonesia ini masuk ke dalam kategori yang cukup tinggi ya. Dari prevalensi adanya antigen dari hepatitis B, antigen permukaan. Terdapat 300 juta penduduk hidup dengan hepatitis B kronik di dunia
berdasarkan data WHO tahun 2019. Kemudian 120 juta penderita berasal dari Asia Pasifik. Cara penularannya dapat melalui parenteral, seksual, dan vertikal dari ibu ke bayi. Ini dari ibu ke bayi ya, melalui suntikan, masuk ke dalam darah, kemudian bisa menyebar melalui sekresi vagina, kemudian ASI, darah, semen, kemudian dari saliva. Kemudian di sini dapat menyebabkan viremia dan masuk ke dalam liver, sehingga bisa menimbulkan gejala. Nah, pada saat ini HBsAg-nya akan terdeteksi positif. Kemudian akan membentuk antibodi dan membentuk kompleks imun. Berikut ini adalah replikasi virus hepatitis B, di mana ini virus akan masuk, kemudian terjadi uncoating, terjadi proses transkripsi di dalam nukleus, kemudian translasi, dilepaskan lagi, DNA-nya kemudian dikeluarkan. Ini adalah serologi yang bisa kita deteksi pada hepatitis B. Pada awalnya, ini yang muncul adalah HBsAg pada masa inkubasi, bisa dideteksi. Kemudian akan mulai muncul anti-HBs, ya, diikuti HBeAg. Kemudian pada bulan kedua akan muncul anti-HBc. Di sini dilihat ini adalah masa inkubasi, kemudian ini adalah masa prodromal. Ini adalah window period di mana bisa saja kita tidak bisa mendeteksi HBsAg ataupun anti-HBs-nya. Sehingga harus dideteksi dari anti-HBc-nya. Ini adalah interpretasi dari serologi marker hepatitis B virus. Pada masa awal bisa dideteksi HBsAg-nya, kemudian pada fase akut HBeAg dan HBsAg, bisa juga muncul pada fase akut adanya anti-HBc, kemudian pada fase kronik ini akan positif anti-HBc, HBeAg, dan HBsAg. Kemudian selanjutnya ini adalah fase late akut, di mana HBeAg-nya bisa saja negatif. Selanjutnya adalah virus hepatitis C, merupakan virus single-stranded RNA, memiliki satu serotipe dan 6 genotip. Genomnya ini terdiri dari 9.400 nukleotida, mengkode protein besar sekitar residu 3.000 asam amino. Sepertiga bagian dari poliprotein terdiri atas protein struktural, dan ini adalah 2/3-nya, ini adalah protein non-struktural. Epidemiologi virus hepatitis C, terdapat 60 juta kejadian infeksi kronis hepatitis C dari data WHO tahun 2019. Kemudian 290.000 kematian dan kejadian infeksi kronik cukup rendah di Asia. Bila dilihat di sini, kita masuk ke dalam area yang kurang dari 0,6% dari prevalensi viremiknya. Cara penularannya melalui darah dan produk darah, bisa dari transfusi, kemudian penggunaan jarum suntik, melalui terapi medis, beberapa disebabkan penularan dari tenaga kesehatan yang terinfeksi selama proses operasi, kemudian donor organ dan jaringan, dialisis ginjal, tindik tato, dan transmisi seksual dan vertikal dari ibu ke bayi. Ini adalah serologi yang bisa dideteksi pada awal. Ini pada fase hepatitis akut. Kemudian HCV-RNA ini akan terdeteksi terus. Kemudian anti-HCV ini akan muncul pada bulan ketiga. Biasanya pasien ini akan berkembang jadi sirosis dan hepatitis sel karsinoma. Ini biasanya setelah 25 tahun dari awal terekspos atau terpapar. Selanjutnya adalah virus hepatitis D, merupakan suatu virus RNA defektif
defektif di mana tidak dapat menginfeksi manusia tanpa adanya hepatitis B virus. Dapat terjadi koinfeksi dengan hepatitis B virus dan antara hepatitis B virus dan hepatitis D virus. Cara penularannya parenteral, seksual, dan vertikal ibu ke bayi. Ini adalah gambaran dari hepatitis D virus, terdiri dari circular single stranded RNA, kemudian ini ada amplopnya HBsAg. Merupakan satu-satunya anggota delta virus, terdiri dari 8 genotip yang berbeda pada sekuens nukleotida sebesar 40%. Masing-masing virionnya berukuran sekitar 36 nanometer dan berada pada selubung HBsAg. Genom tersebut terdiri dari molekul RNA sekuler untai tunggal yang mengandung kira-kira 1,7 kilobase. Masing-masing genom diasumsikan sebagai struktur yang berbentuk mirip batang sebagai hasil dari pasangan basa ekstensif dan 2 buah struktur fosfoprotein yang membagi aktivitas antigen berupa hepatitis D antigen. Karena genom tersebut hanya mengandung 1.700 nukleotida, sehingga virus hepatitis D merupakan virus terkecil mirip dengan viroid RNA yang terdapat pada tumbuhan. Ini adalah epidemiologi hepatitis virus D. Dari penderita HBsAg yang positif diperkirakan ada 4,5% kasus menderita hepatitis D. Dan diperkirakan 15 juta orang terinfeksi hepatitis D dan hepatitis B bersamaan. Bila dilihat dari gambaran epidemiologi ini, maka Indonesia ini masuk ke dalam area yang kurang dari 1%. Selanjutnya adalah ini hepatitis D. Ini adalah serologi yang bisa kita deteksi. Ini perbedaan antara superinfeksi pada akut hepatitis D virus dan ini adalah kronik hepatitis D virus. Bila dilihat pada akut hepatitis D virus, ini ALT akan menurun. Kemudian pada hepatitis D virus ini akan terus bertahan. Kemudian HBsAg ini akan tetap positif sampai selanjutnya, sampai beberapa minggu. Kemudian perbedaannya lagi di sini hepatitis D antigennya pada fase akut di sini akan menurun, ya begitu diikuti dengan HDV RNA. Selanjutnya adalah virus hepatitis E, termasuk aslinya merupakan famili Caliciviridae karena kesamaan struktural. Namun sekarang digolongkan ke dalam kelas Hepaviridae. Virus hepatitis E berbentuk sferis, tidak mempunyai selubung, diameternya 27-34 nanometer, dan mempunyai bentuk simetri ikosahedral. Virus tersebut stabil terhadap lingkungan dan bahan kimia, tetapi lebih tidak stabil dibandingkan virus hepatitis A. Meskipun sebagian virus hepatitis E dapat bertahan pada temperatur internal pada daging yang setengah matang. Cara penularannya fekal oral, terbanyak melalui air minum dan makanan yang terkontaminasi. Virus hepatitis E mempunyai genom RNA yang dibungkus kapsid. Protein virus pada kapsid ditandai dengan open reading frame, ORF2, ini dekat pada ujung 3 aksen. Protein kapsid ORF2 mempunyai 660 residu asam amino, dan protein pada kapsid menginduksi netralisasi antibodi melalui imunisasi atau selama masa inkubasi. Ini adalah genom virus hepatitis E, terdiri dari RNA positif untai tunggal dengan panjang 7,3 kilobase. Genom terdiri dari 5 aksen untranslated region yang pendek. Kemudian ada 3 buah open reading frames, ini ada ORF1, ORF2, dan ORF3. Dan ada 3 untranslated region yang pendek yang diterminasi oleh jalur poli A yang ada di sebelah sini. Genom tersebut terorganisasi menjadi 5 aksen, kemudian ORF1, ORF3, ORF2, 3 aksen, dengan ORF2 dan ORF3 yang sebagian besar saling tumpang tindih. Selanjutnya adalah epidemiologi virus hepatitis E. Bila dilihat di sini, Indonesia masuk ke dalam highly endemic.
Ini adalah kumpulan dari karakteristik virus hepatitis. Tadi kita sudah bahas dari familinya, hepatitis A masuk Picornaviridae, kemudian genusnya hepatovirus. Bila dilihat dari ukurannya, hepatitis C ini adalah yang paling besar. Kemudian yang berenvelop itu adalah hepatitis B, hepatitis C, dan hepatitis D. Kemudian yang ukurannya yang paling besar ini adalah hepatitis C. Prevalensinya hepatitis A dan B ini cukup tinggi, diikuti dengan hepatitis C. Ini juga ini adalah definisi dari antigen atau anti-HAV yang bisa kita deteksi. Ini adalah HAV, anti-HAV, kemudian IgM anti-HAV. Pada hepatitis B kita bisa deteksi HBV, HBsAg, HBeAg, HBcAg, anti-HBs, anti-HBe, anti-HBc, dan IgM anti-HBc. Kemudian pada hepatitis C kita bisa deteksi HCV dan anti-HCV. Pada hepatitis D kita bisa mendeteksi HDV, hepatitis D antigen, dan anti-hepatitis D. Kemudian pada hepatitis E, ini kita bisa mendeteksi hepatitis E virusnya dan IgM anti-HFV. Ini masih sama juga, ini adalah kesimpulan dari pembahasan yang tadi. Selanjutnya saya akan membahas sedikit tentang hepatitis akut yang sempat cukup banyak ya di negara lain, walaupun di kita sebenarnya kasusnya tidak terlalu banyak. Yang pertama kali tanggal 5 April 2022 dilaporkan di Inggris Raya, kemudian 8 April 3 negara lain melaporkan kasus yang serupa. Pada 15 April 2022 ditetapkan sebagai kejadian luar biasa oleh WHO. Kemudian 21 April dilaporkan lebih dari 170 kasus di 12 negara, dan 16-30 April 3 dugaan kasus pasien anak hepatitis akut meninggal di Indonesia. Namun ternyata WHO meralat bahwa kasus ini sebenarnya pertama kali ditemukan di Oktober 2019 di Alabama. Kasus di Indonesia, sebaran per provinsi bisa dilihat dari update tanggal 2 Juni 2022. Ini terdapat 7 probable, 17 pending, dan 27 ini kasusnya tidak masuk ke dalam kriteria manapun, ya, sehingga dianggap discarded. Kemudian data dari UK pada tanggal 19 Mei 2022, ini mayoritas usia yang terkena adalah 3-5 tahun, 53,5%. Kemudian usia mediannya adalah 3 tahun, dan 50% pada perempuan. Etiologinya dari hasil pemeriksaan sampel, ini dicurigai adanya adenovirus dan SARS-CoV-2. Namun dari organisasi PAHO belum bisa dipastikan, karena adenovirus ditemukan pada banyak sampel darah, namun viral load-nya rendah. Dan adenovirus belum bisa ditemukan di jaringan hati. Adenovirus tipe 41 diperkirakan sebagai salah satu penyebab hepatitis akut berat yang tidak diketahui penyebabnya. Sebelum ditemukannya adenovirus 41 pada hepatitis akut berat yang tidak diketahui penyebabnya, infeksi virus ini belum pernah memperlihatkan gejala klinik hepatitis. Adenovirus 41 biasanya ditemukan pada diare, muntah, demam, dan kadangkala disertai gangguan pernafasan. Adenovirus 41 sebelumnya tidak diketahui sebagai penyebab hepatitis pada anak yang sehat. Berikut adalah struktur adenovirus. Ini adalah terdiri dari major capsid protein, kemudian ada minor segment protein, dan core protein. Ini adalah klasifikasi dari adenovirus. Ini terdiri dari ada berbagai spesies dari A sampai G. Yang ini terutama ditemukan pada gastrointestinal, di saluran respiratori, kemudian di urinary.
Kemudian ini yang bisa ditemukan di gastrointestinal dan pada keratokonjungtivitis. Ini hepatitis E bisa ditemukan pada respiratory dan keratokonjungtivitis. Kemudian ini adenovirus yang B, ini bisa ditemukan pada gastrointestinal, respiratory, urinary, dan keratokonjungtivitis. Ini adalah macam-macam spesies tadi, di mana bisa ditemukan pada respiratory, kemudian urogenital system, kemudian pada keratokonjungtivitis, dan pada saluran pencernaan. Sebagian besar anak yang terkena hepatitis tidak menerima vaksin COVID-19. Kasus hepatitis yang terjadi terutama pada anak di bawah 5 tahun tidak memenuhi persyaratan untuk vaksin COVID-19. Adenovirus yang dikaitkan dengan sebagian besar kasus, ini adenovirus tipe 41, berbeda dari vektor adenoviral yang digunakan dalam beberapa vaksin COVID-19. Contohnya pada vaksin Johnson & Johnson ini berbasis adenovirus 26, dan vaksin AstraZeneca berbasis CHOX1. Ini ada hipotesis kemungkinan penyebab hepatitis akut pada anak. Yang pertama, memang ini adalah infeksi adenovirus yang normal, atau yang kedua adanya varian baru adenovirus, atau ini adalah sindrom post-infeksi SARS-CoV-2, kemudian paparan dari obat, toksin, atau lingkungan, patogen baru atau koinfeksi, dan kemungkinan adanya varian baru SARS-CoV-2. Ini adalah contoh pemeriksaan yang direkomendasikan untuk mencari penyebab hepatitis akut. Ini karena terlalu banyak penyebab ya yang bisa menyebabkan gejala kuning dan hepatitis, sehingga memang harus ditapis satu persatu berdasarkan gejala yang muncul dari pasien. Pencegahan hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya, yang pertama masyarakat tetap tenang dan berhati-hati, rutin mencuci tangan dengan sabun, meminum air bersih yang matang dan makan makanan yang bersih dan matang penuh, membuang tinja dan atau popok pada tempatnya, tidak menggunakan alat makan dengan orang lain, menjaga kebersihan rumah dan lingkungan, mengurangi mobilitas, menjaga jarak, menggunakan masker, dan memeriksakan segera jika anak mendapatkan gejala. Kesimpulan, dengan mengetahui jenis virus hepatitis dari hepatitis A sampai E dapat membantu penapisan dalam diagnosis hepatitis virus akut yang belum diketahui penyebabnya. Pemeriksaan laboratorium yang tepat sangat menunjang dalam menentukan diagnosis yang tepat. Lakukan pencegahan penyakit dalam lingkungan terkecil, mulai dari rumah, lingkungan sekitar, dan tempat kerja, termasuk di rumah sakit. Terima kasih, Dr. Erna. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih banyak Dr. Donna atas paparannya yang luar biasa. Artinya Dr. Donna mengupas dari segi mikrobiologi, jadi dari segi aspek yang terkecil dari virus tersebut. Nah, dari sini teman-teman sejawat sekalian, adik-adik, kita bisa berkenalan ya, virus A sampai E ditambah dengan yang terkait dengan adenovirus. Baik, kalau kita sudah bercerita tentang kecil-kecilnya si virus, sekarang kita lihat gede-gedenya atau klinis yang tampak. Nah, kita akan mengundang narasumber kita selanjutnya. Saya akan bacakan dulu CV-nya. Narasumber kita selanjutnya adalah Dr. Lydia Tan, SPPD Finasim. Beliau lulus dari FK Untar tahun 2009, lulus dari penyakit dalam di Universitas Samratulangi tahun 2015, lulus fellow tahun 2019, dan beliau juga sudah lulus sebagai MARS, bisa calon Direktur Rumah Sakit nih Dok, tahun 2022 dari Universitas Esa Unggul. Pengalaman kerja beliau adalah dosen pengajar di FK Untar sekaligus sebagai Kepala Bagian Penyakit Dalam FK Untar. Beliau berpraktek sebagai dokter penyakit dalam dan menjadi kepala dari bagian hipertensi ginjal di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres dan di Rumah Sakit Murni Teguh Sudirman. Beliau juga menjadi
mungkin pengelola ya, Caregiver Health Rubric di myclinic.id website, kemudian juga menjadi tim dokter yang memberikan pelayanan haji sejak tahun 2022 sampai sekarang. Beliau mempunyai beberapa keterampilan tambahan ya, yaitu bisa USG, bisa juga dalam bidang nutrition, herbal farmakologi, geriatric service, hemodialisis and peritoneal dialisis, kateter double lumen. Baik, publikasinya juga sudah banyak, kita bisa lihat di sini ya, sudah banyak sekali, baik nasional maupun internasional. Untuk itu kami mengundang Dr. Lydia Tan untuk mempresentasikan materinya terkait pengenalan kita hepatitis A, 2E, and more. Waktu dan tempat kami persilakan Dr. Lydia. Terima kasih Dr. Erna. Selamat pagi yang saya hormati Bapak Dekan Dr. Nur Sailan, juga yang saya hormati Bapak Dr. Johan Gautama, juga yang saya hormati semua dokter-dokter, guru-guru saya, FK Untar, juga teman-teman sejawat, Dr. Donna, Dr. Erna juga, Dr. Leni Yusuf, Dr. Kenneth, Dr. Jaya, Dr. Mega, Dr. Sugi, ya, dan Dr. Sri serta Dr. Liwina, dan semua teman-teman sejawat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bersyukur dan senang sekali kita boleh beroleh kesempatan di siang hari ini untuk berdiskusi bersama ya. Seperti yang tadi Dr. Donna juga bilang, ini sifatnya diskusi saja. Jadi saya percaya teman-teman semua rekan-rekan sejawat sudah tahulah mengenai viral hepatitis gitu ya. Udah dari zaman dulu kala sampai dengan sekarang ini virus masih ada aja gitu ya. Dan mungkin sifat kita pada siang hari ini adalah diskusi bersama. Baik, ya terima kasih untuk di-share screen-nya. Terus teman-teman, kenapa sih kita memilih tema ini viral hepatitis begitu? Karena kemarin saya bilang memang kita ini senang yang namanya viral-viral gitu ya. Kalau misalnya ada restoran yang viral, langsung kita berbondong-bondong ke situ. Kalau ada hotel yang lagi viral, langsung berbondong-bondong staycation di situ gitu. Jadi memang kali ini kita mengusung tema viral hepatitis, karena hepatitis kan banyak banget gitu penyebabnya ya. Tapi kenapa harus yang viral ya, supaya ya diskusi kali ini jadi viral gitu ya. Nah, hepatitis sendiri tadi dokter dapat tambahan sedikit lah ya, ada and more-nya gitu. Nah, teman-teman, saya mau ucapkan ya selamat merayakan Hari Hepatitis Sedunia. Kapan itu? Kenapa? Itu juga kenapa kita mengusung hepatitis ini. Ya. Dan kalau kita bertanya-tanya teman-teman, kenapa sih kita tim medis kok suka ngerayain penyakit-penyakit gitu loh? Ngerayain tuh ulang tahun gitu kan? Masa ngerayain penyakit gitu kan? Teman-teman, ini ada kegunaannya ya, kita merayakan hari-hari penyakit sebagai tim medis gitu ya. Yang pertama tentu kita tidak boleh lupa karena ini untuk meningkatkan kesadaran kita. Ya, kalau kita lagi bahas virus hepatitis ya, meningkatkan kesadaran kita tentang virus hepatitis ini. Dan yang kedua, ini kita mau menciptakan peluang untuk mendidik orang-orang atau anak-anak mahasiswa, anak-anak koas kita tentang, atau dokter-dokter muda kita tentang beban infeksinya ya dengan medis keseluruhan. Juga yang terakhir saya rasa mungkin hepatitis ini di seluruh dunia. Karena seperti yang tadi Dr. Sailan juga sudah katakan bahwa begitu banyak sebenarnya virus ya, dan hepatitis yang sudah lama bercokol gitu ya di dunia ini, kita terus harus perangi gitu. Jangan sampai kendor gitu ya teman-teman. Baik, slide berikut. Nah teman-teman, kalau kita mau bicara tentang hepatitis, tentu kita harus kenal dulu. Ya, hepatitis itu kelihatannya kok adem ayem gitu ya. Kelihatannya biasa-biasa aja, padahal hepatitis ini punya a long history yang membuat
kita manusia itu menderita, ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat di sini 500 before Christ itu sudah dicatatkan di jurnalnya Babilonia dengan Assyria waktu itu ada kejadian jaundice. Ya, kuning. Seluruh Babilonia kuning gitu. Tapi nggak tahu ini apa, cuma kuning aja. Dan mungkin di jurnal yang kemarin juga saya sudah sempat baca sedikit ya, mereka ya udah pengobatannya ya pengobatan zaman itulah gitu ya. Nggak ada yang antivirus begitu ya waktu zaman itu. Ya sembuh-sembuh sendiri mungkin. Nah, 400 before Christ juga Hippocrates, bapak kedokteran kita, sudah menjelaskan tentang yang namanya epidemic jaundice. Nah, sudah mulai terus-menerus ada gitu ya. Baru tahun 1883, ini baru ada angkanya gitu ya. Nah, itu kan berarti 2000-an tahun yang lalu sudah ada jaundice. Tapi di 1883 baru bisa diinokulasi. Nah, ini baru seperti dokter Donatilla nih mungkin, wah baru ke inokulasinya ada yang bikin jaundice nih di human sera. Nah, 1941 itu ada Perang Dunia Kedua, kalau teman-teman ingat ya, 1941 itu World War II, ya Soviet dan Amerika begitu ya. Ada tentara-tentara Amerika tahu-tahu jaundice semua, kuning semua. Ya, mereka jangan-jangan ini PD2 berhenti gara-gara jaundice gitu ya. Ya, oke, jadi jaundice pada tentara Amerika, dan 47 itu baru di note ini hepatitis A dan hepatitis B. Dan tahun 63 ketemulah si HBsAg. Ya, HBsAg-nya ketemu. Ternyata hepatitis B banyak gitu ya, ada Hep B-nya, ada surface-nya gitu. Nah, itu baru ketemu di 63. 73 itu baru teridentifikasi si hepatitis A dengan mikroskop. Nah, ada mikroskop lumayan ya, ketemu lagi Hep A. Oh, ternyata Hep A gitu. Di pertengahan 70 itu hepatitis D ketemu. Pertengahan 70 juga ada suatu hepatitis yang bukan sifatnya A, juga bukan sifatnya B. Tapi ini hepatitis nih yang bikin jaundice nih, kata mereka, para ilmuwan pada waktu itu. Tapi mereka belum tahu itu apa. Baru tahun 80-an ya, ini tahun-tahunnya saya dengan Dr. Dontil gitu, baru ada non-hepatitis A, tapi yang menyerupai hepatitis A. Ada kemungkinan ini hepatitis E, tapi mereka belum kasih nama gitu ya. Nah, tahun 89 baru ketemu hepatitis C. Baru-baru ya, hepatitis C itu baru lahir ternyata ya, 1989. Sebenarnya sih virusnya udah ada dari zaman kapan, tapi baru ketemu. Nah, 1990 barulah dikasih nama, yang tadinya 80 itu enteric hepatitis, dikasih nama lah di tahun 90, hepatitis E. Nah, historinya panjang ya teman-teman, di slide pertama aja udah panjang teman-teman. Dan ini yang bikin penderitaan pada human ya. Nah, teman-teman, seperti pada umumnya ya, kayak orang Asia itu katanya, mohon maaf ya, pendek lah dibanding orang bule gitu ya. Rambutnya hitam, hidungnya pesek, kulitnya putih misalnya gitu ya. Itu orang Asia tuh gambaran karakteristiknya orang Asia. Nah, gambaran karakteristik orang bule itu tinggi-tinggi gitu, gede-gede, putih, belok, mancung. Virus juga sama, mereka memiliki yang namanya common features atau gambaran karakteristik secara umum. Yang tadi mungkin sudah disinggung oleh Dr. Dona. Nah, viral hepatitis sendiri itu punya 4 fase. Jadi kalau ada hepatitis yang disebabkan oleh virus, mereka harus melewati 4 fase klinis ini. Jadi kalau kita periksa pasien gitu ya. Nah, 4 fase ini adalah yang namanya early prodromal phase, itu serum sickness like syndrome, itu terjadi 2-3 minggu sebelum kuning. Jadi kalau teman-teman udah menemukan orang itu kuning, itu virus berarti sebenarnya masuknya 1 bulan yang lalu. Dan 2 minggu setelah virus masuk, dia mulai masuk ke early prodromal phase, yang dimana orangnya merasa kayak nggak enak badan gitu, nyeri sendi, arthritis, ada kemerahan, ada amnioneurotic udem, ada demam gitu ya. Dan demamnya itu kadang-kadang kalau kita lihat makin ke sini ya, demamnya itu hampir kadang-kadang mereka tidak rasa. Ya, mereka tidak rasa itu demam gitu.
Pre-icteric phase, sekedar info saja, baru saya menemukan seorang laki-laki lansia, dia kena yang namanya virus juga, tapi bukan hepatitis, demam berdarah teman-teman, dan dia tidak demam sama sekali. Dia hanya mengalami atralgia. Ya, jadi virus sekarang makin kemarin ini makin aneh-aneh ya common features-nya. Yang kedua masuk ke pre-icteric phase, itu baru mulai pencernaannya terganggu. Ya, ada nausea, ada mual, muntah, nyeri perut, anoreksia. Penghidunya, pengecapnya bisa hilang. Jadi yang bisa bikin hilang penghidu pengecap bukan hanya si COVID, tetapi juga pada umumnya semua virus. Berat badan bisa turun lah kalau misalnya dia nggak makan-makan 1 minggu, 2 minggu ya turun berat badannya ya. Dan ada lemah yang generalized, myalgia, sakit kepala juga demam. Baru nanti masuk icteric phase itu demamnya mulai turun kalau dia demam. Tapi kalau dia nggak demam ya udah turun dari kapan-kapan. Dan masuklah ke constitutional symptoms improve. Jadi orangnya merasa enakan. Tapi karena kuning dia takut. Jadilah dia cari kita gitu. Pada saat demam dia nggak takut, dia cuma minum mungkin ya paracetamol gitu ya, kan orang sekarang udah awam sekarang kan udah pintar-pintar gitu, Google gitu ya. Paracetamol habis itu bukannya menyembuhkan, karena kita tahu paracetamol ya makin kuning iya gitu ya. Jadi dia pada saat kuning dia langsung nyari kita. Dan itu udah masuk di icteric phase. Dan sebentar lagi kita rawat mungkin ya paling cepat 5 hari, rata-rata 10 hari masuk deconvalescent phase. Yang mana orangnya udah sehat banget, yang pengen minta pulang. Tetapi kita juga harus ingat bahwa ini penyembuhan totalnya itu ada di bulan ke-6. Nah, masuk di slide berikut, kita masuk ke yang namanya acute hepatitis. Ya, hepatitis akut ini disebabkan oleh hepatitis semua, ya A sampai Z kalau kata dokter Selan ya. Nanti kita lihat ada sampai Z-nya itu ya hepatitis ya. A, B, C yang kita kenal, yang kada dokter Donatilla bilang yang paling banyak nih di Asia, juga di Indonesia itu hepatitis A, B, C. Ini semua bisa bikin acute hepatitis. Dan kalau kita punya pasien yang curiga acute hepatitis, tentu kita periksa IgM, semua harus diperiksa. Ya memang kadang-kadang kita sangat terbantu dengan sistem BPJS, tetapi kalau kita memang benar-benar mau sesuai dengan literatur, ya kita periksain semua. IgM HAV gitu ya, HBsAg, HBC, dan anti-HCV. Kemudian kita juga harus anamnesis baik-baik, walaupun orang Asia jarang yang intake alkohol, tapi anak-anak sekarang itu yang Gen Z dengan milenial itu mulai alkoholan. Karena apa? Menurut penelitian, ini mungkin Dr. Selan yang lebih tahu ya, menurut penelitian bahwa Gen Z dan milenial ini lebih rentan cemas, lebih rentan stres daripada kita, generasi-generasi sebelumnya. Lalu kita mesti tanya toksisitas dari obat. Ya, kita tanya ada nggak kira-kira ke arah autoimun hepatitis. Dan ini iskemia ini kebetulan adalah penelitian saya juga, tesis ya. Jadi saya menemukan bahwa orang-orang dengan ACS atau bukan acute convulsional state, tapi ACS-nya jantung ya, coronary state, itu semua SGPT-nya itu naik. Naiknya bukan naik yang karena naik hepatitis, tapi naiknya melebihi itu. Ya, naiknya lebih banyak. Jadi saya tahu kalau di UGD, dokter jaga UGD-nya lapor dengan SGPT sekian, saya udah ngeh itu kelihatannya dari jantung. Jadi saya mintain EKG dan periksa enzim, ternyata benar ACS. Dan ACS-nya inilah yang bikin hepatitis kita. Kita juga harus consider ada penyakit-penyakit dari traktus biliarus ya, seperti batu, dan karena kita di Stone Belt ya, di Katulistiwa, di kasus batu di Indonesia ini banyak sekali. Jangan lupa dengan primary sclerosing cholangitis ya. Dan juga consider dengan virus-virus lainnya seperti CMV, EBV, HSV. Karena global warming, semua ancient virus muncul lagi. Juga kapan sih kita harus rawat? Ya, kita harus rawat itu kalau orang tersebut anoreksianya berlebihan, mual, muntah, dan adanya bilirubin total lebih dari 15 dengan PT lebih dari 15 dan SGPT-nya sih turun tapi bilirubinnya naik. Mungkin bisa terjadi isolated hyperbilirubinemia. Dan juga gagal liver misalnya ya, udah sampai nggak sadar karena hepatic encephalopathy atau udah ada asites. Ini kan asites kita mesti fungsi kita keluarkan, atau kalau nggak orangnya nggak nyaman, kasihan.
Nah, seperti kakek nenek kita selalu bilang, kalau sakit kuning itu mesti bed rest. Betul, literatur pun bilang harus bed rest. Dan yang dianjurkan adalah sebenarnya bed rest total. Karena kalau lagi sakit kuning itu turun dari ranjang hanya untuk ke toilet dalam beberapa langkah, itu capeknya bukan main. Dan mungkin hepatositnya bisa lebih banyak lagi yang pecah ya dengan hanya seperti itu. Karena gini teman-teman, saya punya pasien juga agak nakal ya. Jadi saya suruh bed rest total, dia nggak bisa itu, mohon maaf, buang air kecil dengan buang air besar di atas ranjang. Jadi dia selalu ke toilet. Karena kan kita kasih cairan banyak ya, dia selalu ke toilet. Alhasil itu SGPT lama sekali turunnya. Jadi length of stay-nya juga agak memanjang ya. Jadi bed rest ini sangat penting. Nah, kita juga harus perhatikan high protein diet dengan high calorie diet. Dan obat-obatan seperti fenotiazin, vitamin K kalau nggak ada perdarahan nggak ada apa nggak usah ya. Juga obat-obatan anamnesis ya seperti misalnya oral kontraseptif atau alkohol atau acetaminophen yang sering kali kita berikan pada pasien demam ini mungkin harus kita limitasi. Bagaimana dengan office visit itu bagaimana kalau dia sudah sembuh gitu ya. Tentu pada saat kita pulangkan mereka itu SGPT-nya pasti belum normal. Karena turun ke normal itu butuh 6 bulan. Nah, kita bisa pulangkan kalau dia sudah turun, dan kita suruh kontrol ke poli, itu kalau SGPT-nya masih tinggi ya, di atas 100, itu kita mungkin periksanya 3 hari sekali. Tetapi kalau dia sudah di bawah 100, dengan kita suruh kontrol rawat jalan, kita bisa kontrolin 1 minggu sekali dengan periksa SGPT ulang. Dan jangan lupa kita bisa melakukan imunoprofilaksis untuk orang-orang yang kontak dengan pasien-pasien HAV atau HBV. Nah, slide berikut. Ini adalah fakta mengenai hepatitis A yang teman-teman semua saya yakin sudah tahu. Tadi Dr. Dona sudah bilang dia masuk ke peak coronaviridae yang ditransmisikan melalui fecal oral route. Dan ini kontaminasi makanan air kerang ya. Saya tidak anjurkan kita makan kerang selama di Indonesia, teman-teman ya. Infeksi yang paling banyak itu biasanya subklinis ya pada hepatitis A. Insidensnya biasanya kalau musim hujan gitu ya, banjir-banjir ini lagi pada banjir nih ya, iklim udah tidak menentu. 80% menginfeksi anak-anak dan biasanya mereka nggak sampai kuning bagaimana banget gitu. 10-50% ya anak-anak sekolahan lah karena jajan-jajan gitu ya. Nah yang biasanya sih kalau di Amerika, ini data di Amerika itu lebih dari 60.000 kasus katanya setiap tahunnya. Masa inkubasinya teman-teman itu rata-rata 30 hari dan HAV antigen ini akan muncul di liver 1-2 minggu. Lalu setelah itu dia akan lari ke bile dan ke stool, ke feces. Habis itu mulai infektifnya mulai 2-3 minggu sebelum kuning. Dan berlangsung sampai 5 minggu dan berakhirnya nanti 2 minggu setelah peak-nya dari SGPT. Jadi SGPT itu punya peak-nya. Jadi begitu udah nyampe peak, kita udah obatin peak, dia mulai turun, nah itu biasanya udah enggak infeksius. Nah, kronik infeksi itu jarang sekali terjadi ya, jarang. Dan bahkan mungkin dari literatur tidak pernah terjadilah dari hepatitis A. Tetapi memang hepatitis A ini pernah ada kasus yang jadi fulminan. Tapi jarangnya bukan main. Ya. 60% itu memiliki fungsi liver yang normal dalam waktu 2 minggu. Mohon maaf, 2 bulan, sorry. Tetapi 100% akan normal dalam waktu 6 bulan. Slide berikut. Nah, teman-teman kita mungkin perlu diingatkan lagi bahwa hepatitis A ini walaupun ringan, ya makanya kematiannya jadi jarang. Tetapi tetap ada yang meninggal juga gara-gara hepatitis A. Ya mungkin yang terlambat ya, tapi kecil 0,14% saja. Tapi kalau usianya di atas 40 tahun, hati-hati dia meningkat mortality rate-nya jadi 1%-an aja. Ada juga beberapa kasus yang mengalami prolong kolestasis di atas 3 bulan. Dan biasanya orangnya jadinya gatel-gatel, lelah terus ya. Dok, saya masih lelah nih gitu. Itu aja dia, prolong kolestasis. Berat badannya juga nggak naik-naik, diare-diare. Dan yang kayak begini-begini mungkin kita bisa tambahkan steroid sedikit. Ada juga relapse hepatitis ya. Jadi hepatitis A sembuh total, habis itu dia relapse. Itu terjadi pada 6-12%
dan 4-15 minggu setelah sembuh dari hepatitis A yang pertama. Saya punya pasien laki-laki, dia udah 3 kali kena hepatitis A. Saya nggak ngerti kenapa itu. Nggak ada diabetes, nggak ada apa-apa ya. Ya, pada akhirnya saya berikan imunoprofilaksis, jadi suntik vaksin, dan sampai dengan saat ini, biasanya dia setiap 3 bulan dia datang dirawat karena hepatitis A. Ya, tapi sejak kena vaksin, itu udah 1 tahun ini aman ya. Jadi sangat berguna vaksin. Dan ada manifestasi dari extra liver, seperti RAS, atralgia, leukositoklastik vaskulitis ya jarang sekali ya, GN, arthritis dan krioglobulinemia, terus ada yang lebih jarang lagi miokarditis, mielitis dari mata, dari aplastik anemia lebih jarang lagi. Tapi bisa. Oke, slide berikut. Nah, pencegahannya kita semua sudah tahu, ada kalau kita punya air di rumah kotor, kebetulan saya punya air rumah juga kotor, saya lakukan water chlorinization. Saat udah gitu kita juga perlu edukasi mungkin orang-orang yang airnya nggak terlalu gimana, untuk minum mereka perlu didihkan air mungkin minimal 20 menit lah ya. Cuci tangan gitu ya, hindari contaminated food ya. Juga kita bisa berikan IgHAV atau imunoglobulin HAV, dan ini bisa mencegah 85 sekitar 80% lah infeksi. Kalau kita berikan sekitaran 2 minggu setelah expose, ya setelah expose dengan orang yang HAV. Juga IG ini bisa kita berikan pada yang sexual contacts, yang tadi dari anus ya, dari anus. Kemudian kita juga bisa berikan pada orang-orang yang daycare gitu ya, yang di penjara, dan di mana ada outbreak di situ kita bisa berikan IG pada orang-orang yang high risk. Nah, untuk vaksin kita tahu di PABD itu mereka bilang 2 dosis, 0 dan 6. Nah, kalau menurut literatur memang dengan 1 injeksi itu tingkat efektivitasnya itu bisa sampai 98%. Tetapi kalau kita kasih 2 injection jadinya 100%. Nah, proteksi ini dimulai 1-2 minggu setelah vaksin dan akan berlangsung 20 tahun ke depan. Lalu teman-teman boleh anjurkan untuk yang traveler ke daerah-daerah endemis itu vaksin dulu aja gitu ya.